Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan meminta sambutan Ketua Umum IKA UII. Untuk itu kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD SHSU dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Gubernur DKI, Bapak Profesor Anies Baswedan, para tamu-tamu terhormat dari alumni WII, ada Bapak Dr. Syarifudin, Pak Mas Darmono, ada Mas Yoso, ada Mas Bahtiar, Wagub Lampung yang baru jadi diganti, dan ada juga nih Deputi saya, Deputi 6 Kemenkumham, kamu kiat berdiri ya? Kalau saya kemana-mana harus didampingi deputi, jadi harus. Dan sekarang saya perkenalkan, nanti sore saya ceramah di Monas P3, ada deputi yang lain yang ikut. Dan saudara, pertama, selaku Ketua Umum Alumni Ikatan Alumni UII Jakarta, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Anies Baswedan sebagai sohibul baik panggung, sedangkan saya itu sohibul hajat, yang punya acara saya, yang punya Bapak Anies. Oleh sebab itu, karena saya sohibul hajat, saya harus duluan memberi sambutan. Terima kasih Pak Anies. Pak Anies ini adalah keluarga kita juga. Dulu waktu dia masih kecil gitu, saya kalau makan bersama Pak Arief Baswedan, dua beliau ini ikut gitu, masih kecil dulu. Jadi saya kenal dengan beliau sejak masih kecil. Sekarang udah besar sekali. Dan beliau juga adalah aktivis HMI, Pak Anies. Itu akhirnya di UII, jadi ya keluarga kita juga, makanya sulit mengelak. Kalau diminta datang ke acara-acara UII itu, kita sebut aja nama ayahnya. Lalu datang. Terima kasih ya Pak Anies atas kesempatannya. Saudara sekalian, dalam ini waktunya masih lama ini Pak Nadiem mau datangnya jam 10, jadi saya harus berbagi dengan Pak Anies waktunya sehingga nanti tidak terlalu lama menunggu Pak Nadiem Makarim. Tadi malam mengonfirmasi dia berangkatnya setengah 10 dari rumah, berarti kira-kira kesini sampai jam 10 kurang 10. Baik, saudara, saya ingin mengajak kita merefleksikan keberadaan UII yang sama-sama kita nilai. Tidak banyak yang tahu bahwa UII ini lebih tua dari Republik Indonesia. UII ini lahir 40 hari sebelum proklamasi kemerdekaan, yang pembukaannya pada tanggal 8 Juli 1945 di Gondangdia, di gedung imigrasi. Itu dilakukan oleh Bung Karno sebagai Jusangene. Jusangene itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bala Tentara Penjajahan Jepang. Jadi Jepang menjajah, lalu kita punya perwakilan rakyat daerah jajahan di Jakarta. Itu ketuanya Bung Karno. Jadi beliau meresmikan saat itu sebagai Ketua Jusangene dan sebagai proklamator untuk negara yang waktu itu akan didirikan, yaitu yang bernama Negara Republik Indonesia. Tidak banyak yang tahu itu, sehingga sering kalau saya sebut Bapak universitas, dari universitas kan dikiranya dari UIN, universitas dari IAIN.
UI ini dulu ketua yayasannya yang pertama namanya Said Wirat Mana Hasan, sedangkan ketua penyantun dan pendiri langsungnya di dalam waktu itu adalah Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan rektornya adalah Profesor Abdul Kahar Muzakir. Dan sesudah Pak Abdul Kahar Muzakir diganti oleh rektor yang lain tahun 63 sampai tahun 70 itu rektornya adalah Bapak Profesor Sarjito, rektor UGM pertama. Pak Sarjito ini lalu menjadi rektor UI. Nah, Pak Kahar dan Pak Sarjito oleh negara Republik Indonesia atas keputusan Presiden itu sudah dinobatkan, ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada nama lain di UI ini, yaitu Profesor Lafran Pani sebagai mahasiswa angkatan awal. Beliau ini adalah mahasiswa jurusan, kalau sekarang sih namanya sosiologi. Dulu UI itu punya 2 fakultas saja pertama waktu didirikan di Jakarta, yaitu Fakultas Agama dan Fakultas Ilmu Kemasyarakatan. Pak Lafran Pani itu adalah mahasiswa ilmu kemasyarakatan yang kemudian sesudah UI pindah ke Jogja, fakultasnya jadi 4, Fakultas Hukum, Fakultas Agama, Fakultas Pendidikan Pedagogi, dan kemudian Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, Agama, Pendidikan. Nah, Pak Lafran itu ketika di Jogja menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian mendirikan HMI dari tanggal 5 Februari. Kemudian dari sana beliau berpindah ke UGM, melanjutkan studinya ke UGM. Nah, UGM waktu itu ngambil Fakultas Pendidikannya UI, Fakultas Pedagogi itu pindah, diambil oleh pemerintah, kita ambil Universitas Negeri UGM, dan Pak Lafran ikut ke sana. Kemudian Fakultas Ilmu Pendidikan UGM ini pindah menjadi IKIP Yogyakarta. Itu IKIP yang pertama di Indonesia. Nah, itu sebabnya antara UI, UGM, IKIP itu punya kaitan historik. Nah, itulah ketika Pak Lafran mendirikan HMI, dan Pak Lafran pun sejak tahun lalu sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Oleh karena UI ini dibangun oleh para tokoh pendiri bangsa, maka komitmen UI terhadap keindonesiaan itu sebenarnya mendahului komitmen HMI. Karena di dalam pidato Bung Karno 8 Juli itu dikatakan bahwa saya sebagai orang Islam ingin agar nanti kalau Indonesia merdeka dipimpin oleh orang-orang Islam yang mempunyai pengetahuan akademis, pengetahuan agama dan kemasyarakatan, yang nantinya juga bisa berkiprah membangun Indonesia. Jadi UI itu adalah lembaga pendidikan kader bangsa dan merupakan universitas nasional tertua di Indonesia. Tertua karena sebelum UI ada UI. UI itu bukan universitas nasional semula, adalah universitas yang didirikan oleh pemerintah Belanda dalam rangka politik etis. Tahu politik etis itu ada suatu politik di mana Belanda karena didesak oleh parlemen di sana, Anda ini menjajah Indonesia lama, masa orangnya nggak dididik, dipersiapkan menjadi orang yang hebat-hebat, lalu Belanda mendirikanlah UI,
dulu namanya Stovia, kemudian mendirikan ITB, mendirikan IPB, mendirikan Fakultas Pertanian di Klaten. Nah, itu lebih tua dari UI, tapi itu politik etis yang kemudian menjadi universitas nasional sesudah Indonesia merdeka. Tapi sebelum itu UII sudah didirikan bahwa kami adalah universitas nasional pertama. Didirikan secara sadar untuk kepentingan bangsa dan menyongsong kemerdekaan. Tetapi tentu perbandingan itu tidak bisa diartikan bahwa lebih nasionalis UII, tidak juga. Itu hanya runtutan sejarahnya. Tidak ada orang yang meragukan nasionalisme yang dibangun oleh UI, UGM, ITB dan sebagainya. Cuma kalau urutan waktunya seperti itu. Pada tahun 47 ketika Indonesia, pemerintah Indonesia akan mendirikan UGM, Universitas Gajah Mada. Sebenarnya embrionya yang diminta pada waktu itu UI lah, bangun bersama Sultan sebuah universitas. Tetapi pada waktu itu UI nggak mau. Ya, kami tetap menjadi universitas swasta yang negeri, silakan bangun bagus-bagusnya. Dari itu kemudian kita punya nasional universitas yang besar sampai seperti sekarang, yang salah satu alumninya adalah Pak Anies Baswedan yang bersama kita hari ini. Nah, saudara, kalau bicara nasionalisme, karena namanya Universitas Islam Indonesia, ada 3 kata. Universitas itu adalah simbol atau menara akademik keilmuan, tapi di situ ada Islam. Pilar yang kedua dari itu adalah keislaman, dan pilar berikutnya adalah Indonesia. Jadi di sini kita akan menggunakan Islam sebagai atau masuk ke dalam dunia akademik untuk turut membangun Indonesia, sehingga keilmuan, keislaman dan keindonesiaan itu seharusnya menyatu di UII sebagai pohon ilmu. Jadi pohon ilmu itu kan ada akar, batang, ada cabang. Nah, di situ terlihat sosok UI itu dalam cabang seperti itu. Sama dengan pohon ilmu hukum, ada akar, ada batang, ada cabang. Akarnya itu ideologi negara Pancasila, batangnya itu subsistem kemasyarakatan, politik, budaya, administrasi, sosiologi itu batang. Lalu melahirkan cabang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum, sehingga hukum itu berakar dari sebuah falsafah masyarakatnya yang kalau di Indonesia itu namanya Pancasila. Dan UII bagian dari upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdasarkan Pancasila itu melalui warna-warna keislaman di dalam seluruh kebijakan yang disumbangkan kepada negara. Nah, saudara, itu pesan kita. Biasa bahwa di dalam negara demokrasi itu selalu ada perbedaan, itu tidak apa-apa selama akar pohon ilmunya, akidahnya itu sama, tidak apa-apa berbeda. Politik misalnya, itu kan urusan pilihan jalan kebijakan. Anda mau ikut politik siapa? Boleh ikut siapa saja. Dulu ketika suatu saat Nabi Yakub itu punya anak namanya Nabi Yusuf. Yusuf itu dibuang ke sumur, lalu ditolak dibuang ke sumur. Saudaranya yang iri, yang tidak suka kepada Yusuf, orang-orang Yahudi kan, orang Yahudi itu membuang Yusuf. Kemudian Yusuf ini ditolong oleh pengembara, oleh musafir, dibawa ke Mesir sampai akhirnya jadi raja. Nah, satu saat ketika Yusuf jadi raja, saudara-saudaranya itu ke Mesir, ke ibu kota negara. Lalu Yusuf itu melihat adiknya, adik perempuannya di antara kerumunan orang pada saat
pada saat upacara pemecatan Yusuf di Mesir itu melihat adiknya bersama orang-orang kakak-kakaknya yang dulu menyebutkannya Yusuf. Lalu Yusuf berbisik, coba perempuan itu bawa menghadap saya. Ya, pokoknya dibawa. Oh ini jangan ini, kamu punya salah, harus menghadap Raja Yusuf. Lalu saya salah apa? Saya kan hanya nonton. Pokoknya nanti jelaskan kepada Raja aja. Saudara-saudaranya dibawa lah si perempuan ini, lalu dikatakan, kamu ingat saya enggak? Iya, saya tak tahu, tapi saya punya saudara mirip kamu, namanya Yusuf. Saya Yusuf, jadi penguasa tertinggi sekarang di negeri ini. Lalu gimana keadaan ayah? Wah, sesudah kamu ingat Yusuf, ayah saya menangis setiap hari sampai sekarang, sampai matanya buta. Oh kalau begitu, ini bawa baju saya, berikan kepada ayah. Kemudian rahasiakan bahwa saya jadi raja, terutama kepada saudara-saudara. Pulanglah itu rombongan. Lalu Yakub itu begitu anaknya masuk bawa baju Yusuf itu, diusap matanya langsung sembuh. Itu kisah ya. Itu kisah sejarah kehidupannya. Lalu singkat cerita, Yakub begini, ini ada seorang raja Mesir yang baru, hebat sekali orang, hebat sekali. Namanya sih mirip dengan nama anak saya, tapi orangnya bagus. Dia tidak tahu kalau anak, yang tahu baru yang perempuan satu ini. Lalu panggilnya, tolong kamu semua anak-anakku menghadap raja, bilang saya Yakub ingin menyampaikan aspirasi tentang kehidupan negara ini. Negara ini sekarang banyak fitnah, banyak macam-macam, kemiskinan merajalela. Lalu Yahuda yang menjadi simbolnya, ayah, bagaimana caranya saya menghadap raja? Saya orang kecil, kami orang kecil, baru menghadap sudah diusir. Di sana kan ada pas pampres, mendekat aja sudah diusir. Gimana saya mau masuk ke raja? Lalu dalam surat Yusuf itu disebutkan begini, menarik. Ya Bunayya, la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Hai anakku, kalau kamu mau menghadap presiden, menghadap raja itu, jangan masuk dari satu pintu, berpencar aja pintu yang berbeda. Siapa tahu nanti di antara pintu-pintu itu kebetulan ada pas pampres yang lain. Di sini kamu dihalangi, di sini kamu masuk. Nah, oh iya, masuk ke mereka. Nah tiba-tiba ada satu yang boleh masuk. Kenapa? Yang perempuan itu tadi, saya sudah pernah menghadap, boleh masuk. Ya, lu pikir kita lagi. Nah saudara, apa yang penting? Satu, nasib seseorang itu kadang-kala tidak bisa seperti yang dibayangkan. Seperti Yusuf yang dianggap sudah mati, itu ternyata itu karena Allah menghendaki. Ada seorang musafir, rombongan musafir bawa Yusuf, dia pulang, itu apa dibawa ke Mesir, akhirnya dia. Itulah yang dikatakan oleh Allah, atau di dalam bahasa Arab kalau surat Yasin itu panjang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang tadi, idza arada syai'an hayya asbab. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, diciptakan sebab agar itu benar terjadi. Benar terjadi. Jadi jangan takut di dalam hidup itu. Saya ingin ini. Wah, kalau Allah mengizinkan pasti diciptakan sebab terjadi. Coba dulu siapa membayangkan Pak Anies menjadi gubernur? Dibikin suasana panas sehingga pilihan yang sebelumnya ke Anies. Waktu Indonesia ribut, siapa yang nyangka saya jadi menteri?
diciptakan oleh Rasulullah. Gus Dur jadi presiden. Nah, Gus Dur kan ada nyentrik pilih Mahfud aja nih. Diciptakan sebab kita Rasulullah saya di atas bawah. Kemudian juga manusia yang berjuang itu manusia yang seperti bola kaki. Semakin Anda dibanting semakin tinggi lambungnya. Anda dibanting semakin tinggi lambungnya. Jangan menjadi seperti bola listrik, jatuh gitu pecah dan lengkap. Itu yang saya hayati, itu yang saya lakukan. Ayo banting saya akan naik. Banting. Yang ketiga, terakhir, begitu akan bisa remaja. Yang ketiga, saudara, kalau Anda berjuang masuk dari berbagai pintu, UI itu jangan satu pintu mendukung si ini sendiri. Berbagi karena diusut itu. Maka ada yang PDIP ini Pak Henry PDIP, ada Wences PDIP, saya dulu PKB, ada yang ini Pak Bahcar Pak Pangan Bendalan. Berpecah boleh UI. Nggak usah saling memaki. Karena kita punya kerangka kerja yang sama yang dikatakan oleh Bung Karno. Nah, saudara sekalian, waktu saya sudah habis, saya akan baca bagian akhir dari sambutan ini. Akhirnya atas nama pemerintah sih. Tulis atas nama pemerintah. Pemerintahnya nanti Pak Anies. Akhirnya sebagai ketua umum yang sudah 2 kali saya memimpin organisasi ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga alumni yang selama ini telah bekerja dengan baik, dan saya mengucapkan selamat melaksanakan Munas ke-5. Munas ke-5 ya. UI ini berdiri pada tanggal 16 Mei tahun 67. Kok Munasnya baru ke-5? Dulu belum menjadi badan organisasi, jadi kayak kumpulan arisan itu kumpul. Baru Munasnya ini beberapa tahun terakhirnya ya. Karena ada Herman dan Mas Henry ini Munas itu, ini udah besar Munas gitu. Sekarang baru ke-5. Ke-5 itu berarti kan baru 25 tahun, padahal umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Enggak apa-apa. Demikian sambutan saya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan petunjuk dan junjungan kepada kita semua dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semoga apa yang diagendakan dalam Munas ke-5 ini berjalan lancar dan dapat menetapkan pengurus baru nantinya. Mungkin siang ini bisa sudah diketahui pengurusnya yang akan membawa keluarga besar alumni UI untuk menjadi lebih unggul, lebih giat mengemban misi dan misinya dalam memberikan kontribusi yang positif bagi kegaduhan masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pesan yang disampaikan, salah satunya adalah kalau mau membesarkan UI dan juga Indonesia tentunya bisa dari beberapa pintu seperti kisah Nabi Yusuf. Benar sekali, dan yang pasti adalah harus bekerja sama, walaupun berbeda-beda, kompak, kayak gitu ya. Dan itu berikan. Jadi kalau Pak Mahfud sudah pidato itu selalu banyak hal yang bisa kita petik, selalu menginspirasi apa yang diucapkan dia. Baru sebentar saja saya langsung tahu tentang sejarah UII seperti apa, lalu juga tentunya banyak nilai-nilai kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Dan juga saya baru tahu bahwa UII itu terdiri dari 3 pilar, lengkap sekali, ada keilmuan, keislaman, dan juga keindonesiaan. Boleh bertanya, Universitas Islam Indonesia.